Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 7 Desember 2020. Janji Allah atau janji manusia? Imamat 26 ayat 1-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman, tentram. Beberapa bulan lalu, anak saya meminta file foto-foto keluarga dikirimkan kepadanya. Saat itu dengan begitu mudahnya saya berjanji, "Oke, besok ya." Namun hingga beberapa hari saya belum juga mengirimkannya. Anak saya harus berkali-kali mengingatkan dan menagihnya, sehingga file foto tersebut baru dikirim kira-kira 2 minggu setelah itu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa janji manusia penuh keraguan. Saudaraku, Nas Alkitab hari ini menuliskan bahwa Allah sendiri telah berjanji untuk memimpin dan memberkati umatnya dari kemah suci. Saya percaya bahwa janji penyertaan dan berkat Allah kepada umat Israel akan diresponi dengan hati yang senang. Ya, sama seperti orang Israel, kita pun pasti menyukai janji berkat Tuhan ini, bukan? Tidak salah. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, bahwa janji berkat yang Allah sampaikan kepada umatnya adalah janji yang disertai dengan perintah kesetiaan dan ketaatan umat kepadanya. Janji Allah tidak pernah berubah. Itu akan selalu satu paket dengan perintah ketaatan kita kepadanya. Janji itu pasti digenapi, turun, diam dan hadir bersama umat yang telah dibebaskannya. Kita dimasukkan ke dalam persekutuan yang indah dengannya karena Ia mengasihi kita. Inilah janji berkat-Nya yang sempurna kepada umat ketebusannya. Namun masalahnya yang terjadi adalah bahwa orang Israel hanya terobsesi pada janji berkat-Nya saja dan kerap kali jatuh dalam dosa. Ini yang menyebabkan beberapa kali mereka mengalami penderitaan yang seharusnya tidak perlu. Mereka hanya terfokus pada janji berkat Allah dan melupakan paket ketaatan kepada Allah sebagai bagian yang terpenting dari janji tersebut. Saudara-saudara, jika selama ini kita hanya berfokus kepada berkat-berkat-Nya, marilah kita belajar untuk membangun relasi yang hidup dengan Dia, bertekun dalam firman-Nya, dan selalu menikmati persekutuan dengan Dia. Ingatlah bahwa Allah telah lebih dahulu memberkati kita melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus atas dosa dan maut. Kini saatnya bagi kita untuk mengikuti jalan-jalannya, menyenangkan Dia, dan melayani Tuhan dan Juru Selamat kita. Berkat terbesar dalam hidup manusia adalah saat kita mengalami dan menikmati kehadiran Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.